Kristiani. Saya Bintang Pramudia. Saya Lerian Kasari. Saya Liziana Putri. Saya Iska Wulandari. Saya Pipit Aka Apriyana Putri. Saya Maulita Dinda Talia. Dan saya Anissa Vera. Happy University. Guys, kalian sadar gak sih kalau di era sekarang tuh banyak fenomena di kampus, salah satunya anak mahasiswa kupu-kupu ini sering sekali dijadiin buat andalan utama buat ngerjain tugas kelompok sama anak organisasi yang super sibuk. Tapi anak organisasi ini juga keren, mereka jago networking dan banyak relasi sama dosen-dosen. Tapi ini bukan soal sibuk atau enggaknya, tapi ini kerjasama yang fair gak sih tentang strategi survive di kampus atau malah ketidakadilan yang mengatasnamakan solidaritas. Menurutku, mengandalkan mahasiswa kupu-kupu untuk tugas kuliah bukan kesalahan, tapi bentuk rasionalitas dalam kerja kelompok. Kita jujur-jujuran aja nih, dalam setiap kelompok pasti ada anggota yang lebih siap, lebih paham materi, dan lebih fokus. Mahasiswa kupu-kupu memiliki banyak waktu dan bisa konsentrasi. Mereka nggak harus meninggalkan kelas untuk rapat dan nggak akan terbagi pikiran oleh tanggung jawab organisasi. Kalau tujuan tugas kuliah untuk kualitas akademik dan pemahaman materi, maka wajar dong kalau kelompok mengandalkan orang yang lebih siap. Ini bukan soal malas atau rajin, tapi soal efektivitas. Kerja kelompok yang baik itu kerja kelompok yang realistis terhadap anggotanya. Aku nggak setuju ya akan hal itu, karena yang sering terjadi itu bukan kerjasama, tetapi ketergantungan sistemik. Nah, mahasiswa organisasi itu datang cuma dengan kalimat, aku lagi sibuk, tolong ya. Nah, namun kata tolong ini itu tuh berubah jadi pelimpahan penuh kepada mahasiswa kupu-kupu. Sedangkan kami sebagai mahasiswa kupu-kupu ini tuh malah dilimpahkan untuk mengerjakan tugas dari awal hingga akhir. Sementara yang lain, kalian sebagai anak organisasi hanya muncul pada saat presentasi atau pada saat pengumpulan tugas aja. Nah, ini tuh bukan kerjasama tim, tapi ini namanya penitipan tanggung jawab kepada kami. Kalau ini dibiarkan, maka mahasiswa itu tidak bisa belajar lagi, tapi hanya belajar mencari siapa yang bisa untuk diandalkan. Tapi, mahasiswa organisasi itu secara sadar akan memilih jalannya sendiri. Dengan mereka memilih aktif berorganisasi, lalu membangun relasi, mengasah soft skill, dan menghabiskan waktu di luar kampus. Nah, mahasiswa organisasi juga bisa berkoordinasi melalui presentasi, dan dengan dosen, koordinasi kelompok, dan diskusi kelas. Hal ini bukan eksploitasi, melainkan pembagian peran berdasarkan kapasitas nyata, bukan hanya idealisme semata. Tapi, kita harus ingat kalau setiap mahasiswa pastinya punya tanggung jawab akademik yang sama. Organisasi itu emang pilihan mereka sendiri, tapi tugas kuliah itu salah satu kewajiban yang harus mereka penuhi. Gak adil kalau pilihan mahasiswa yang ikut organisasi biar sibuk, tapi malah jadi beban orang lain. Kalau misalkan nggak sama bagi waktu, mendingan evaluasi mana yang harus menjadi prioritas mereka, bukan malah sebaliknya ngasih beban ke mahasiswa kupu-kupu. Akademik itu bukan tanggung jawab bersama, yang pastinya ada etika yang harus gak boleh dilewati. Mahasiswa kupu-kupu itu bukan mahasiswa yang malas atau nggak ngapa-ngapain, dan kontribusi itu nggak harus selalu tampil di organisasi atau naik panggung. Ada juga kontribusi lewat mikir, analisis, dan kerja akademik. Banyak mahasiswa kupu-kupu yang sudah jago kerja tugas, pahami materi, dan sering jadi penolong di kerja kelompok. Kalau kontribusi akademik dianggap remeh, ya sama aja kita ngeremehin tugas kuliah itu sendiri. Tapi kita juga harus bicara tentang tekanan sosial, karena mahasiswa kupu-kupu sendiri itu sering memposisikan dirinya itu nggak nyaman, dan mereka tuh takut kalau misal dibilang individualis atau orang yang nggak mau kerjasama. Dan tekanan ini tuh merupakan emang tekanan nyata, dan mahasiswa kupu-kupu sendiri itu pun merasakannya. Jadi yang bantuan seharusnya sukarela malah menjadi kewajiban moral, dan ini tuh bukan kerjasama yang sehat, melainkan relasi yang timpang. Tapi gini deh, kita tarik ke dunia nyata. Praktik ini sebenarnya mencerminkan realitas kerja profesional. Di dunia kerja, nggak semua orang ngelakuin hal yang sama. Ada yang di lapangan, ada yang di belakang meja, ada yang berhadapan dengan klien, ada yang menyusun laporan. Kampus itu simulasi awal dari kehidupan profesional tersebut. Tapi, dampak lain yang sering diabaikan itu ketimpangan nilai dan pembelajaran. Nah, mahasiswa yang tidak memahami materi bisa dapetin nilai yang sama dengan mahasiswa yang benar-benar untuk bekerja keras. Ini tuh mencederai keadilan akademik dan menurunkan kualitas dari lulusan. Intinya, di sini itu bukan soal siapa yang paling capek atau siapa yang paling sibuk, tetapi apakah sudah ada kesepakatan bersama, peran masing-masing yang cukup jelas, dan juga tanggung jawab yang dipikul rata. Kalau tiga hal itu sudah dijalankan, mestinya mengandalkan mahasiswa
kupu-kupu itu bukan masalah yang besar, tetapi suatu strategi yang tepat. Jika kampus membiayai praktik ini, maka kita tidak sedang mencetak mahasiswa yang kompeten, melainkan mahasiswa yang pintar berlindung di balik kerjasama orang lain. Masalahnya bukan dari kerjasamanya, tapi dari sistem evaluasi yang lemah. Kalau udah tahu sistemnya lemah, berarti praktik ini tuh harusnya dikritik, bukan malah dinormalisasikan. Tapi kita nggak bisa menyamaratakan semua mahasiswa yang ikut organisasi. Nah itu, kita nggak bisa menyamaratakan hal itu, tapi kita membicarakan pola yang berulang. Loh, kalian sebagai mahasiswa kupu-kupu bisa menolak? Tapi secara sosial itu hal itu sering sulit digunakan. Intinya, kerjasama bukan tentang siapa yang paling sibuk, tetapi siapa yang bertanggung jawab. Mengandalkan mahasiswa kupu-kupu sah-sah aja, selama ada kesepakatan, keadilan, dan transparansi. Oke, tanpa batas dan etika, kerjasama berubah menjadi ketergantungan. Bantu boleh, dimanfaatkan jangan. Gak bisa! Loh, intinya kalian jangan manfaatin kita dong. Ya, kita gak manfaatin kalian. Tapi faktanya iya. Soal keadaan bintang 5 tapi ku bukan ancaman, ku bukan politik. Jangan komplain. Setuju atau enggaknya tergantung pilihan dan tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa. Dari kesimpulan debat kali ini, dapat disimpulkan bahwa fenomena mahasiswa kupu-kupu yang kerap diandalkan dalam pengerjaan tugas akademis bukan personal hitam dan putih, melainkan proses sistem, etika, dan kesadaran bersama. Kelompok Pro menegaskan bahwa mengandalkan mahasiswa kupu-kupu merupakan bentuk kerjasama yang rasional dan realistik. Mahasiswa kupu-kupu memiliki fokus akademis yang lebih luas dan waktu yang lebih stabil, serta kapasitas intelektual yang kuat. Dalam kerja kelompok, pembagian peran berdasarkan kemampuan dianggap wajar, bahkan mencerminkan realitas kehidupan dunia kerja di masa depan. Selain ada kesepakatan, transparansi, dan pengembangan nilai yang adil, maka itu dipandang sebagai kolaborasi bersama. Namun, kelompok kontra mengingatkan bahwa dalam praktiknya, kerjasama tersebut sering bergeser menjadi ketergantungan yang tidak adil atau tidak sehat. Mahasiswa organisasi kerap melibatkan tanggung jawab akademik dengan dalil kesibukannya. Sementara mahasiswa kupu-kupu memikul beban utama, tekanan sosial membuat mereka tidak bisa menolaknya. Dan ketimpangan nilai pun muncul. Hal ini dinamakan penyerahan keadilan akademis, menghambat proses belajar, serta melemahkan tanggung jawab individu sebagai mahasiswa. Dengan demikian, inti permasalahan bukan hanya terletak pada mahasiswa kupu-kupu maupun mahasiswa organisasi, melainkan pada lemahnya pembagian peran yang jelas, minimnya evaluasi kontribusi individu, serta rendahnya kesadaran etika akademik dalam kerja kelompok. Kesimpulan akhirnya, kerjasama dalam tugas akademik boleh dan bahkan perlu, namun harus dibatasi dengan keadilan, beban jiwa, tanggung jawab personal, dan kejujuran akademik. Mahasiswa tidak seharusnya tergantung pada orang lain untuk memenuhi kewajiban akademiknya, dan mahasiswa kupu-kupu tidak seharusnya terus berada dalam posisi dimanfaatkan. Sebagai ruang pembelajaran, seharusnya tidak hanya mengajarkan cara bekerja sama, tetapi juga cara bersikap adil, tanggung jawab, dan dewasa dalam menghadapi setiap peran.